Kemudian kita masuk ke turbulenan. Dalam percobaan yang dilakukan oleh Osborne Reynolds pada tahun 1883 dengan memasukkan gelas ke dalam tabung gelas dengan aliran air yang masuk dan keluar terkendali dan memasukkan filamen pada air tersebut dan menemukan pada aliran dengan laju rendah dan air mengalir tanpa gangguan bersama aliran umum dan tidak terlihat campur silang pada aliran tersebut. Hal ini menunjukkan air mengalir menurut garis-garis lurus yang sejajar dan bahwa aliran itu laminer, disebut laminer. Kemudian ketika kecepatan ditingkatkan, maka filamen tersebut tercampur seragam. Hal ini menandai aliran air tidak lagi laminer, tetapi bergerak kemana-mana, saling silang, dan ada terdapat pusaran. Inilah yang disebut dengan aliran turbulen. Bisa kita lihat contoh berikut. Di sini adalah sebuah lilin menghasilkan asap atau fluida di atasnya, di mana pada bagian bawah asap ini dia akan bergerak lurus ke atas. Inilah yang disebut dengan laminar flow, dan dalam ketinggian tertentu dia akan berubah menjadi turbulent flow sehingga terbentuk di sana adalah pusaran dan gerakan saling silang seperti itu. Nah, aliran laminar pada kecepatan rendah, fluida cenderung mengalir tanpa pencampuran secara lateral dan lapisan-lapisan yang meluncur ke atas satu sama lain. Persisnya seperti kartu yang disusun-susun seperti itu. Di sini terdapat aliran silang atau pusaran, atau disebut juga dengan eddy. Hal ini disebut aliran laminar atau laminar flow. Kemudian eksperimen Reynolds untuk perbedaan tipe aliran. Kita bisa lihat di sini ada dye injection, injeksi tinta. Pada yang pertama adalah laminar flow, yang kedua adalah turbulent flow. Di sini adalah kecepatan rata-rata, V average-nya. Sama dengan sini ada V average-nya. Nah, yang pertama ada laminar flow di mana dye-nya akan bergerak lurus. Kemudian di sini akan bergerak tidak teratur, saling silang, dan terjadi pusaran-pusaran seperti itu. Kemudian bilangan Reynolds, materi ini menunjukkan transisi dari aliran laminar menjadi turbulen dalam pipa atau tube. Tidak hanya fungsi dari velocity, tetapi juga densitas, viskositas pada fluida dan diameter pipa atau tube, di mana bilangan Reynolds dirumuskan sebagai N RE sama dengan densitas dikali dengan kecepatan dikali dengan diameter per mu-nya. Di sini ada NRE itu bilangan Reynolds, ada di diameter, di sini ada rho itu densitas, di sini ada mu itu viskositas. Di mana kecepatan rata-rata atau average velocity didefinisikan sebagai laju aliran volumetric, di mana bisa dibagi dengan luas penampang pipa yang biasanya disimbolkan dengan A. Bilangan Reynolds. Angka Reynolds tidak bergantung pada satuan dengan ketentuan satuan-satuan itu konsisten. Angka Reynolds ditentukan pada nilai 2100 untuk menyatakan laminar, sedangkan aliran turbulen pada angka di atas 4000. Di antara 2100 sampai 4000 atau 2300 terdapat suatu daerah transisi di mana aliran ini memungkinkan dia akan menjadi laminar dan juga aliran turbulen. Nah, untuk bilangan Reynolds kita bisa menghitungnya dengan rumus seperti ini. Angka Reynolds ada inertial force-nya, gaya inertnya, kemudian ada viskositas force.
di mana akan sama dengan kecepatan average, V average-nya dikali dengan diameter per V. Nah, dia akan juga sama dengan rho dikali dengan kecepatan rata-rata, V average-nya dikali dengan diameter per mu-nya. Nah, kita bisa lihat di mana rho itu satuannya kilogram per meter kubik, kecepatan adalah meter per second, diameternya dalam satuan meter. Kita bisa masukkan insert satuan-satuan ini, 3 satuan ini ke dalam rumus bilangan Reynolds. Nah, di sini ada kilogram per meter kubik, meter per second, dan meter. Kemudian di sini ada satuannya si viskositas, Pascal second. Nah, di sini kita bisa turunkan sehingga hanya tinggal kilogram per meter per second per newton per meter kuadrat dikali dengan second. Sehingga angka Reynolds sama dengan kilogram per meter kali second per kilogram dikali meter per second kuadrat dikali meter kuadrat dikali second. Maka angka Reynolds itu sama dengan kilogram per meter per second per kilogram per meter per second. Artinya, bilangan Reynolds ini adalah bilangan yang tidak berdimensi atau tidak mempunyai satuan. Sehingga ini bisa dicoret.